Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Bapak dosen dan teman-teman yang saya sayangi. Perkenalkan, saya Anggita Namira Oktarina dengan NPM D1D0200017 dari Prodi Ilmu Administrasi Publik kelas 1A Fakultas Ilmu Sosial Ilmu Politik Universitas Bengkulu. Pertama-tama, marilah kita sampaikan puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena berkat rahmat dan hidayahnya kita tetap dapat beraktivitas meskipun di tengah pandemi seperti sekarang ini. Pada kesempatan kali ini, izinkan saya untuk menyampaikan sebuah pidato mengenai pendidikan di masa pandemi sebagai pemenuhan tugas pada ujian akhir semester ganjil ini. Sebelumnya, seperti yang kita ketahui, kita tengah berada pada situasi yang sangat berat, yaitu pandemi. Lebih tepatnya yaitu pandemi virus corona. Pandemi ini sendiri kurang lebih telah kita rasakan selama 9 bulan. Di Indonesia sendiri, pandemi ini dimulai sejak awal bulan Maret 2020 hingga sekarang kita tengah berada pada penghujung akhir tahun atau akhir Desember 2020. Pandemi ini sendiri kita tidak tahu kapan akan berakhir. Namun, kita semua berharap bahwa pandemi ini akan segera berakhir, mengingat banyak hal, banyak kegiatan yang tertunda atau kurang maksimal dapat kita kerjakan dengan situasi yang seperti ini. Dengan pandemi yang hampir setahun menimpa Indonesia, namun juga seluruh dunia, pendidikan haruslah tetap berjalan. Dikarenakan pendidikan adalah hal yang penting dan tidak dapat berhenti. Seperti pepatah mengatakan, jika pendidikan itu tidak dapat berhenti, jika pendidikan berhenti, maka itulah mati. Untuk mensiasati hal ini, Bapak Nadiem Makarim atau Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Indonesia mengambil sebuah langkah besar atau langkah yang sangat luar biasa, yaitu pendidikan secara daring atau virtual, di mana semua kegiatan belajar dan mengajar dilakukan secara daring dan virtual oleh pelajar maupun pengajar melalui beberapa aplikasi yang dapat diakses dengan internet. Menurutnya, pendidikan secara daring ini adalah hal yang terbaik yang dapat dilakukan di tengah pandemi seperti sekarang ini. Sama halnya dengan kita tidak tahu kapan pandemi ini akan berakhir. Kita juga tidak tahu kapan pendidikan secara daring ini akan berakhir. Namun, telah ada rencana atau wacana atau juga bisa kita katakan kebijakan dari Bapak Nadiem Makarim ini bahwa pada awal tahun 2021 atau awal dari semester genap, pendidikan di Indonesia akan kembali seperti semula, yaitu secara langsung tatap muka. Namun, kebijakan ini dapat dilaksanakan dengan keputusan dari pemerintah daerah masing-masing. Mengingat kasus corona atau pandemi virus corona ini yang semakin hari semakin meningkat, sebagian besar daerah di Indonesia telah memutuskan akan tetap melaksanakan sistem secara daring. Namun, banyak juga daerah di Indonesia yang memutuskan akan melaksanakan sistem tatap muka. Beberapa universitas yang melaksanakan sistem tatap muka atau secara langsung beralasan mereka akan menegakkan dan menetapkan protokol kesehatan secara ketat agar menekan penyebaran virus corona ini. Dan mereka beranggapan
bahwa sistem daring kurang efektif dengan sistem pembelajaran mereka selama ini, dikarenakan mereka lebih banyak kegiatan yang mengharuskan mereka untuk tatap muka secara langsung, seperti praktik ataupun penelitian dan banyak hal. Memang tidak bisa dipungkiri bahwa pendidikan secara daring ini memiliki beberapa kelemahan, seperti sistem belajar mengajar yang kurang efektif atau kurang maksimal, siswa atau bahkan guru, dosen yang kesulitan dan kurang paham akan teknologi ini akan kesulitan dengan sistem ini. Siswa yang tinggal di daerah dengan akses internet rendah akan kesulitan pula dengan sistem ini. Di beberapa daerah di Indonesia dengan akses internet yang rendah, bahkan ada siswa yang harus menempuh perjalanan yang cukup jauh dari tempat tinggalnya menuju kota atau daerah dengan akses internet yang cukup agar dapat mengikuti sistem belajar mengajar dengan sistem daring ini. Namun, kita tidak dapat menyalahkan siapapun akan hal ini. Tidak ada yang menginginkan ini terjadi, dan tidak ada pula yang menginginkan ini terus terjadi. Semua ingin dan berharap bahwa sistem yang ada akan segera kembali seperti semula, dan sangat-sangat berharap bahwa pandemi virus corona atau COVID-19 ini akan segera berakhir. Hal terbaik yang dapat kita lakukan sekarang adalah terus berdoa dan tetap menegakkan protokol kesehatan yang telah dibijakan oleh pemerintah kita agar memutus mata rantai penyebaran virus corona. Stay safe, stay healthy. Jangan lupa pesan ibu dengan tetap menerapkan 3M, yaitu memakai masker, menjaga jarak, dan mencuci tangan. Jika kita terlindungi, maka kita dapat melindungi yang lain. Demikian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kesalahan dalam penyampaian atau maksud dan tujuan saya adalah baik, agar semua teredukasi dan semua memahami dengan situasi yang seperti kita rasakan sekarang. Atas perhatiannya, saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.